Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Naam. Ini adalah bagian yang pertama dari silsilah tentang penjelasan perjalanan fitnah mufarriqah dan menguak tabir fitnah yang didasari oleh hududun nafs. Susah sekali dihafal ini. Menguak tabir fitnah perpecahan akibat hududun nafs. Bagian yang pertama sudah seperti saya sampaikan waktu itu di Ciamis adalah yang ada kejadian-kejadian yang terjadi pra dan pasca wasaya kibar ulama. Nah, ini belum semua, ini saya bingung mau bacakan yang mana, tapi sebentar sambil saya pilih. Jadi insya Allah kita sambil bersantai. Nah, karena tadi qadarullah ada sedikit kesalahan teknis. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan sebagai lanjutan adalah berkaitan dengan yang sudah saya bacakan waktu itu tentang pertemuan bangil. Nah, atau sebelumnya sambungan dari fawaid yang tadi saya sampaikan untuk berlaku adil. Jadi kan ini sudah tersebar kritikan-kritikan baik itu dari mulut ke mulut ataupun yang diposting oleh channel-channel fitnah tentang tuduhan-tuduhan kepada Ma'had Minhajul Athar yang sudah saya sampaikan waktu itu di Ciamis tentang pertemuan di Bangil, di Malang. Pertemuan asatidzah dari Bangil dan pengurus ya di Malang yang waktu itu ya di rumah Ustadz Usamah Mahri, dan sudah saya jelaskan, yaitu pada intinya membahas beberapa poin yang berkaitan dengan tuduhan terhadap pihak Jember yang ghulu. Ya, ada kasus minyak wangi ataupun parfum, ada kasus keguguran, ada kasus khulu, ada kasus obat, ya, dan juga karantina ataupun lockdown yang berlebihan. Nah, ini bukan kapasitas saya untuk mengklarifikasi, saya cuma menyampaikan. Silahkan antum rujuk kepada audio sebelumnya. Yang nanti lebih pantas dan lebih berwenang untuk menyampaikan adalah asatidzah kita dari Naam Jember, terlebih khusus Al-Ustadz Lukman. Mungkin beliau mau menyampaikan tentang isi daripada rapat ijtima' asatidzah. Walaupun secara ringkas tidak bisa semua, mungkin terlalu panjang ya. Yang diklaim sebagai majelis nasihat oleh mereka. Di situ asatidzah menasihati siapa? Al-Ustadz Lukman dan asatidzah Jember. Nah, bagaimanakah hakikat majelis tersebut? Isinya apa? Walhamdulillah ternyata ada datanya, rekamannya. Jadi nanti tinggal dirujuk kalau memang perlu untuk disebarkan rekamannya. Nah, nanti Ustadz Lukman yang akan menyampaikan, termasuk juga nasihat khusus antara Ustadz Lukman dan Ustadz Abdus Somad. Apakah betul itu majelis nasihat atau apa isinya? Nah, mungkin Ustadz Lukman karena beliau pelakunya, yang akan menyampaikan. Kemudian masalah khulu dan masalah keguguran, nanti mungkin Ustadz Al-Fadhil Arif yang akan menyampaikan. Kemudian Ustadz masalah parfum dan beberapa masalah-masalah surat edaran dalam protokol kesehatan, itu Ustadz Alfian. Kemudian juga masalah lockdown.
Mungkin disampaikan oleh Al-Ustadz Musa. Masalah pemecatan dari Dewan Pembina dan yang ada hubungannya dengan beberapa asatidzah disampaikan oleh Ustadz Hamzah. Jadi antum nanti, karena kita butuh berkolaborasi, nanti antum tunggu saja. Nah, yang jelas ini beberapa kejadian yang terjadi kapan? Sebelum keluarnya wasaya kibar ulama, ternyata sudah tersebar berbagai macam isu, hoax, dan bahkan sudah mulai ada taklib, hasutan-hasutan. Nah, yang dilakukan oleh sebagian asatidzah, salah satunya yang terjadi ini yang sudah saya bacakan, pertemuan di Malang yang dihadiri oleh Ustadz Usamah dan Ustadz Ahmad Khadim dan juga Ustadz Abdul Hakam, Ustadz Miqdad Ba Majbur, kemudian beberapa pengurus-pengurus yang lainnya. Nah, kemudian juga termasuk masalah lockdown. Nah, ya yang mana pihak Jember ya divonis dengan bersikap ghulu. Nah, berlebihan. Dan juga yang lainnya nanti akan kita bacakan insyaallah tentang apakah sebenarnya ini secara ringkas saja yang nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh Ustadz Musa insyaallah taala hafizahullah. Dan juga penelponan itu terjadi di mana-mana. Salah satunya adalah penelponan ya yang terjadi antara Ustadz Abdullah Lahmadi hafizahullah dengan Ustadz Usamah hafizahullah taala. Nah, ya, di mana ketika itu ya penelponan tersebut ya terjadi sekitar tanggal 20 September dengan Ustadz Usamah dan 17 September dengan Ustadz Qomar. Nah, kemudian di dalam penelponan tersebut ternyata Ustadz Usamah sudah memberikan bukan lagi informasi, tetapi memberikan sebuah kritikan bahkan vonis terhadap Ustadz Luqman. Nah, ya, di dalam penelponan tersebut, ya, sehingga hal itu memang ya akhirnya tersebar di mana di Ma'had di Perawang Al-Ustadz Salim hafizahullahu taala ketika itu ya sudah disikapi ya dan sudah tidak digubris lagi, bahkan akhirnya diberhentikan. Nah, ya dari mengajar dan dari idarah, beliau sebagai mudir diberhentikan. Ya, yang mana akhirnya Al-Ustadz Qomar dan Ustadz Fauzan datang ke Perawang ya pada bulan November ya, yang ketika itu alasan mereka berdua adalah karena urusan madu. Nah, dan setelah kedatangan mereka berdua justru fitnah semakin meruncing dan akhirnya Ustadz Salim diberhentikan. Nah, ya diberhentikan yang akhirnya ketika ikhwah dan asatidzah dari Pekanbaru, Ustadz Iqbal dan Ustadz Abdullah Al-Ahmadi ketika itu masih di Pekanbaru, mendengar kedatangan Ustadz Fauzan dan Ustadz Qomar, beliau meminta dengan sangat kepada mereka berdua untuk singgah di Pekanbaru. Nah, yang akhirnya mereka pun singgah dan terjadi jalsah di situ. Dan ini, nah, isi jalsah tersebut ada jalsah umum dengan para pengajar dan asatidzah, ada juga jalsah khusus yang dihadiri hanya 2 orang. Ustadz Fauzan dengan Ustadz Abdullah Lahmadi dan Ustadz Qomar dengan Ustadz Abdullah Lahmadi dan Ustadz Qomar dengan Ustadz Iqbal Pekanbaru. Nah, di situ Ustadz Abdullah Lahmadi intinya ingin meminta nasihat dan klarifikasi tentang komentar-komentar asatidzah ya, terlebih khusus Ustadz Fauzan yang sudah mengumpulkan beberapa pengajar di Solo Raya
dan menyampaikan kritikan-kritikan kepada pihak Jember, bahkan menyampaikan ucapan Ustadz Usamah Mahri. Nah, yang sudah antum dengar berkali-kali. Nah, bahwasanya beliau sudah nek dan lain sebagainya. Nah, di situ beliau ingin bertanya. Nah, bagaimana ini? Ya, ternyata sudah kemana-mana. Jadi kalau mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak pernah berbicara, mereka tidak pernah menghasut. Nah, maka itu tidak benar. Karena ternyata fitnah itu sudah terjadi di mana-mana. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, ya, dalam audio beliau. Apa yang beliau katakan? Nah, yajibu an tatawaqqaf kullu hadhil muhatarat. Perkara yang keempat, nasihat yang keempat. Wa hadhir rudud wal kalam alladhi fil khafa'i awil ladhi fil alan. Nah, maka haruslah bantah-bantahan ini. Nah, ya, saling menuduh harus segera dihentikan. Dan juga ucapan-ucapan baik fil khafa, diam-diam dalam jalsah-jalsah khusus, dalam penilponan-penilponan, awil ladzi fil alan, ataupun yang terang-terangan. Banyak orang yang datang meminta nasihat. Nah, kemudian pada beberapa baris berikutnya Syekh mengatakan fa indi minal watha'iq aidan ma yadullu ala annahu yahsulu qila wa qal wa kalamun wa ta'lib. Maka sungguh saya memiliki watha'iq, bukti-bukti yang valid yang menunjukkan bahwasanya memang yahsul telah terjadi qila wa qal. Nah, ucapan begini dan begitu, hasutan-hasutan, wa kalamun, ucapan-ucapan, komentar-komentar, wa ta'libun. Nah, dan juga hasutan. Nah, ya, semuanya itu terjadi dan beliau punya bukti. Nah, jadi jangan dikira para ulama dan para masyayikh itu mughaffal, lalai. Nah, tidak tahu apa-apa abadan. Nah, mereka mengikuti, mereka menilai dengan adil sebagaimana tadi saya sebutkan. Nah, mendengar dari sini, mendengar dari yang lain, mendengar dari pihak yang tidak terkait pula, yang mengetahui kejadian. Wahakadha. Nah, ya. Jadi, ya, ini menunjukkan dan menguatkan kalam Syekh Abdullah Al-Bukhari bahwa memang betul-betul terjadi hasutan. Komentar-komentar. Salah satunya saya akan bacakan. Nah, penilponan yang terjadi antara Ustadz Abdullah Lahmadi dengan siapa? Ustadz Usamah Mahri. Tanggal berapa tadi? 20 September 2020. Nah, ya, sebentar saya cari dulu. Nah, ini. Jadi ketika itu Ustadz Abdullah Lahmadi sedang jalsah dengan Ustadz Komar. Setelah penilponan itu terjadi, ya, dengan Ustadz Komar tanggal 17 September, dengan Ustadz Usamah Mahri tanggal berapa? 20 September. Kemudian ternyata mereka berdua, asatidzah Ustadz Komar dan Ustadz Fauzan, melakukan kunjungan ke Perawang pada bulan November, kemudian singgah di Pekanbaru pada bulan November tanggal 15 2020. Nah, disitulah terjadi jalsah. Nah, ya, dengan Ustadz Komar salah satunya meminta klarifikasi dan meminta nasihat. Nah, ya, karena atas dasar penilponan Ustadz Abdullah Lahmadi dengan Ustadz Usamah tersebut, akhirnya beliau menulis klarifikasi dan bantahan yang sifatnya pertanyaan, kurang lebih 50 lembar. Tentang statement-statement yang disampaikan oleh Ustadz Usamah yang setelah beliau, Ustadz Abdullah Lahmadi, cross-check dan tatabut ke pihak Jember, tidak benar. Nah, sudah disusun oleh beliau. Nah, tapi saya tidak akan menjelaskan itu.
Sekedar saya ingin menyampaikan kebenaran, ya, komentar dan jawaban dari Syekh fa'indi minal watha'iq. Ma yadullu ala annahu yahsulu qila wa qal wa kalamun wa ta'lib. Saya punya bukti-bukti otentik bahwasanya telah terjadi ucapan-ucapan, komentar-komentar dan juga hasutan. Nah, dan itu terjadi kapan? Sebelum adanya kalam ulama. Jauh. Sehingga kalau ada sekarang yang mengatakan bahwasanya Syekhuna Syekh Abdullah Al-Bukhari memerintahkan kita untuk diam, betul. Kapan diamnya? Ya dulu. Ketika belum ada kalam ulama, diamlah kalian. Bukan waktunya diam kalian malah bicara, waktunya bicara kalian malah diam. Nah, fal yaqul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah ucapan yang baik atau kalian diam. Nah, sekarang sudah ada kalam ulama, mari kita jelaskan. Nah, ya. Dan audio Syekhuna Abdullah Al-Bukhari ini adalah merupakan hakim, merupakan solusi dan bimbingan yang mana beliau secara tegas. Kita akan poin per poin nanti. Nah, melihat biar kita bisa menilai secara detail dan secara adil. Sebenarnya yang dikatakan salah itu siapa, yang harus bertobat itu siapa, yang siapa sudah bertobat, yang belum bertobat, yang siapa melaksanakan bimbingan dan yang tidak ataupun belum dan bahkan tidak mau lagi melaksanakan bimbingan itu siapa. Sehingga kita akhirnya bicara. Karena apa? Karena butuh dijelaskan. Bimbingan-bimbingan itu masih banyak yang sebenarnya tersembunyi. Bahkan di antara kita. Mungkin belum memahami secara detail. Nah, maka di sini satu bukti. Nah, jadi Ustaz Abdullah Al-Hamadi mengatakan afan sebenarnya ana malu. Ini di jalsah yang terjadi di Perawang. Menceritakan tentang penelponan beliau dengan Ustaz Usamah Mahri kurang lebih sebulan sebelumnya. Tanggal 20 September, 2 bulan afan. Ya. Dari 20 September ke 15 November. Di jalsah itu dengan Ustaz Komar, beliau mengatakan, afan sebenarnya anak malu. Siapa sih anak hanya anak kecil. Afan Ustaz, anak ada telepon dengan Ustaz Usama. Afan Ustaz, bukan anak mengumbar aib, tapi anak butuh bimbingan. Min fadlik. Jadi memang betul-betul pengen dapat bimbingan. Seperti saya dulu ketika di Madinah, betul-betul pusing. Mendengar informasi yang terus saya dapatkan dari asatidzah, terus saya tampung. Dengan segala pesan dan kesannya. Ya, untuk saya jangan bertasabut dan menghubungi ataupun menelpon pihak asatidzah Ma'had Minhajul Athar. Saya iakan saja. Nah, ya, tetapi ya saya punya sikap sebagai seorang muslim. Nah, kemudian saya mulai bertasabut dan bertanya. Dan ternyata informasinya bertabrakan. Betul-betul pusing. Sudah saya sampaikan di jalsah. Nah, di muhadharah sebelumnya. Kisah itu. Nah, maka di sini juga beliau betul-betul ingin meminta bimbingan. Di bulan Januari kemarin Ustaz Usamah menyampaikan terkait dengan prinsip yang antum sampaikan itu Ustaz. Yaitu taghaful. Nah, mungkin dalam muhadharah atau dalam penelponan sebelumnya lagi. Nah, yang Januari itu sudah hampir 1 tahun. Menyampaikan tentang Imam Ahmad berselisih dengan seorang ulama terkait dengan minuman yang memabukkan. Namun Imam Ahmad mengesankan seakan-akan tidak melihat bahwasanya ulama tersebut meminum minuman itu. Perhatikan. Tentang prinsip apa? Taghaful. Sebagaimana saya pernah sampaikan juga. Nah, kenapa kok Imam Ahmad mengesankan seakan-akan tidak melihat bahwasanya seorang ulama tersebut minum minuman yang memabukkan? Nah, yang dimana Imam Ahmad mengatakan haram, tapi ulama tersebut berpendapat tidak haram. Karena memang itu pendapatnya. Nah, ya. Jadi, yataghafal al-Imam Ahmad. Nah. Kemudian, dan hendaknya kita berbahagia dengan rujuknya saudara kita kepada kebenaran. Kita tenang, kita diam akhirnya, karena menerima rujuknya saudara kita yang salah. Masya Allah Ustaz. Namun Ustaz min fadli, ketika anak telepon beliau, nah,
Meminta nasihat kepada Ustadz Usam. Beliau menyampaikan sebaliknya kepada ana. Beliau menyampaikan bahwasanya Ustadz Lukman aneh. Ustadz Lukman larkoni. Apa itu? Ngelarang ning ngelakoni. Dia melarang orang tapi dia lakukan sendiri. Atau jarkoni. Ngujar, memerintah, menyuruh tapi dia tidaklah lakukan. Itu kan slogannya mereka. Channel Fitnah. Larkoni, jarkoni. Ngujar orang lakoni. Ngelarang ning ngelakoni. Nah, Masya Allah. Ini disampaikan siapa? Ustadz Usama. Nah, ini hasutan atau hasutan? Nah, ya, mubarrir. Tambah lagi. Vonis berikutnya, mubarrir. Tahu mubarrir? Nah, suka membenarkan diri. Dinasihati, tidak terima, bahkan membenarkan diri. Nganggap yang lain salah. Nah, enak di lo, nggak enak di gue. Nah, bahasanya keren. Enak di lo, nggak enak di gue, Pak. Nah, ya. Bikin gaduh dakwah. Ustadz Lukman tampak sekarang. Jadi ketika itu Ustadz Abdullah Mahdi juga sampaikan ke saya. Saya bahkan bertanya Ustadz. Ke Ustadz Usam, berarti kalau begitu Ustadz Lukman sudah berubah. Oh bukan berubah. Dari dulu memang seperti itu, tapi baru nampak sekarang. Bayangkan. Nah, ini kalau diviralkan seperti Louis Get, kira-kira bagaimana? Tapi kita menjaga. Ini tidak keluar ini. Sampai mungkin sekarang ini. Antum pernah dengar ini? Belum? Antum orang Jember kan? Ustadz Abdullah Mahdi di mana? Di Jember. Anak di Madinah sudah tahu sejak tahun 2020 atau 2021. Tapi anak diam. Nah terus kalau misalnya anak ditanya oleh Syekh, ya Muhammad, hal takallam haula al-ikhwah ala Luqman? Wahai Muhammad, apakah mereka asatidzah al-ikhwah? Di sini sering disebut apa? Kata-kata ikhwah itu maksudnya para asatidzah. Hafizahumullah wa hadahum lil haqq. Qulu amin. Nah, apakah mereka pernah berkomentar atau berbicara atau mengkritik Luqman? Lah, anak bilang, "Naam." Iya. Nah, lu mau gimana memang itu faktanya. Terus saya harus bilang apa? Asatidzah enggak boleh saya bilang naam. Mana kukur begini. Wallah ma'adri ya. Berarti anak kan berdusta. Tadi ada perintah apa? Takmilus syahadah. Harus menyempurnakan apa? Persaksian. Nah, iya. Makanya di Jalsah Madinah juga disinggung dan disampaikan oleh Syekh. Secara tegas Syekh mengatakan, naam, mereka juga wajib untuk bertaubat dari celaan-celaan ataupun kritikan ataupun vonis-vonis tersebut. Sebagaimana Ustadz Lukman sudah tobat, datang waktunya nanti penjelasan itu. Nah, jadi apa tadi? Aneh, larkoni, mubarir, enak di elu, nggak enak di gue, bikin gaduh dakwah. Ustadz Lukman tampak sekarang. Nah, kok seperti ini ucapan Ustadz Usama? Nah ini, tanya ke Ustadz Komar. Ustadz Abdullah Mahdi pengen dapat bimbingan. Ini gimana Ustadz? Dan ternyata ucapan seperti ini sudah disampaikan tidak hanya ke Ustadz Abdullah Mahdi. Ke banyak pihak. Makanya di Perawang sudah pecah waktu itu. Sejak sebelum kedatangan Ustadz Komar dan Ustadz Fauzan tanggal bulan November, di Perawang sudah gaduh, sudah ribut. Bahkan Ustadz Salim, hafizahullah, sudah tidak dianggap lagi. Dan akhirnya beliau pindah. Dan bahkan Ustadz Iqbal, hafizahullah ta'ala. Sebentar, biar saya tidak salah. Ketika meminta bimbingan dari Ustadz Komar. Ketika datang itu juga. Kan tadi ada jalsah khusus ya. Ustadz Iqbal dengan Ustadz Komar. Yang sebelumnya jalsah dengan seluruh asatidzah di Pekanbaru. Nah, ya.
Perlu ana tambahkan ketika itu, ini Ustadz Iqbal yang cerita, di majelis yang sifatnya khas juga setelah asatidah yang lainnya pada keluar, itu kan asatidah yang lain pada keluar. Nah, Ustadz Komar duduk dengan ana berdua. Ustadz Komar menyampaikan, Ustadz Iqbal, kalau saran ana, jangan terima dulu asatidah dari perawang. Jadi ketika itu Ustadz Iqbal bertanya dan meminta saran kepada Ustadz Komar, gimana Ustadz ini? Ada Ustadz Salim, subhanallah, beliau sudah disikapi. Bahkan beliau, sudah tidak dipedulikan. Kalau nanti seandainya beliau dikeluarkan atau diberhentikan, bagaimana kalau kami tampung? Kasihan beliau. Hal yang sangat wajar. Iya enggak? Apalagi beliau seorang salafi, apalagi juga seorang da'i ilallah. Senang sekali ketika ada yang mau datang, kan begitu. Nah, apa jawaban Ustadz Komar? Ustadz Komar mengatakan, kalau saran ana jangan terima dulu asatidah dari perawang. Ini hasutan atau hasutan? Hah? Bukan hasutan lagi ini. Bisa, kalau dibilang komando, tapi tidak saran kan, mau diterima silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Nah, jadi hasutan, baik, taklib. Karena masih masa-masa fitnah. Nah itu tadi. Jadi justru masa-masa fitnah, kalau mereka boleh bersikap. Mengusir, memberhentikan dari kepembinaan, bahkan dari pengajar, dari mudir, boleh-boleh saja. Giliran kita yang mau bersikap, padahal sikapnya apa? Bukan kita mengusir mereka, bukan kita menyikapi atau mentahdir mereka, sekedar menampung asatidzah atau dai yang diusir atau diberhentikan. Itu tidak boleh karena dianggap masa-masa apa? Fitnah. Nah, sedangkan mereka enak sekali Pak berbuat. Nah, yang memang betul setelah kedatangan Ustadz Komar dan Ustadz Fauzan, yang akhirnya Ustadz Salim diberhentikan. Nah, ya diberhentikan. Nah, maka Ustadz Iqbal menjawab, oh ya sudah kalau begitu Ustadz, ana nggak bisa memutuskan sendiri. Ana kan punya teman dan rekan-rekan musyawarah, maksudnya asatidzah setempat. Nanti insya Allah akan memutuskan apakah mereka akan diterima di Pekanbaru ini atau tidak. Karena mereka sudah dipecat dari perawang gitu. Nah itu. Nah, ya. Kemudian tambah lagi, Ustadz Komar di sela-sela jalsah itu ataupun ketika perjalanan, Ustadz Iqbal hafizahullah ta'ala, beliau mengingat ada perkataan Ustadz Komar, beliau mengatakan sudah 20 tahun perjalanan dengan Ustadz Lukman ini. Kurang lebih ya 20 tahun dan sudah nggak bisa berjalan bersama beliau lagi. Nah, itu ucapan apa? Ustadz Komar. Jadi memang dari awal sudah ada apa? Penyikapan. Sebelum data-data itu masuk ke para ulama. Belum sampai ke saya, ini baru November. Data-data masuk kapan? Februari 2021. Nah, ya. Walaupun di situ Ustaz Abdullah Al-Ahmadi menambahkan, ya, jadi tapi ini masih ada syak dari Ustaz Iqbal. Nah, tapi Ustaz Abdullah Al-Ahmadi mengingat betul. Nah, bahwasanya sebelum pertemuan Ustadz Komar dengan Ustadz Iqbal yang kedua, yang khusus pas perjalanan ke bandara, Ustadz Komar sudah bertemu siapa? Ustadz Abdullah Al-Ahmadi. Dan sudah disampaikan tentang data-data tentang Jember. Klarifikasi masalah surat edaran mengenai COVID, penanganan COVID. Dan Ustadz Komar mengatakan, oh ini bagus ini masukan untuk kami. Ini yang selama ini
Kami minta dari Ustadz Lukman. Tapi Ustadz Lukman belum kasih sampai sekarang. Bilangnya khair insyaallah gitu saja. Katanya ketika di bulan Agustus. Di Jember. Itu menurut Ustadz Komar. Terus meminta ke Ustadz Abdullah Lahmadi untuk mengirim ke beliau dan ke Ustadz Usama. Katanya begitu. Seolah-olah menerima. Ya. Klarifikasi. Padahal di jalsah, di ijtima bulan Agustus tidak seperti itu. Nanti dengar langsung dari Ustadz Lukman. Bahkan baru masuk 2 poin, mereka sudah tidak mau melanjutkan dan izin untuk pulang dan meninggalkan kritikan-kritikan ya untuk kebijakan-kebijakan Jember dalam penanganan Covid. Nah, ini sekitar ada 18 halaman. Nah ini nanti dibahas oleh Ustadz Alfian sebagiannya dan mungkin yang lain juga. Nah, jawabannya dari Asatidzah Jember ada 40 halaman. Nah, ya nanti sekali-kali kita baca, nanti lihat. Nah, jadi saya ulangi lagi. Nah, mohon dipahami ya. Nah, apa namanya? Kejadian bahwasanya Ustadz Abdullah Lahmadi itu mengklarifikasi di situ diterima oleh Ustadz Komar. Padahal apa? Karena memandang Ustadz Iqbal ini bukan muridnya Ustadz Lukman. Nah, ada pesan yang betul-betul disampaikan. Apa pesannya Ustadz Iqbal? Nah, intinya sepertinya Abdullah Lahmadi ini atau antum hati-hati kurang lebih begitu dengan Abdullah Lahmadi. Padahal tadi di depannya apa? Jazakallah khair. Nah, dan lain sebagainya. Harokatikumul adh-dhahirah wal batinah. Tadi sudah saya sampaikan dan saya singgung dan saya tekankan penafsiran dari Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Ya, apa adanya. Kalau di depan nggak mau, bilang nggak mau. Jangan di depan ya, di belakangnya. Wah, hati-hati sama orang itu. Nah, ini persaksian Ustadz Abdullah Lahmadi. Nah, tapi Ustadz Iqbal, masih ragu. Tapi mungkin. Nah, karena beliau yang kurang ingat. Nah, bisa dipahami? Nah, ini ada apa? Menguatkan komentar dan vonis dari Syekh Bukhari bahwasanya apa? Terjadi hasutan-hasutan. Dan saya kalau mau satu persatu sangat banyak di mana-mana. Salah satunya juga di Bintan, tempat saya menyampaikan muhadharah dan wasaya di para ulama. Ada hasutan-hasutan yang sudah disepakati pada malam harinya. Mereka semua mau duduk bertemu islah. Sampai pun jamnya disepakati. Nah, ya, tetapi tiba-tiba dibatalkan. Bahkan sampai didatangi dan ditunggu oleh Al-Ustaz Abu Lukman hafizahullah dan ikhwah pengurus dari Batam, dari Ma'had An-Najih. Kemudian terjadi juga di tempat yang lain. Nah, Ustadz Hamzah diberhentikan. Beberapa asatidzah yang meminta untuk anaknya yang mondok di Jember untuk dikeluarkan. Nah, ya. Hakadha. Barakallahu fikum. Nah, kemudian juga perkara yang lain yang perlu diketahui yaitu tentang penyematan sebuah gelar ya untuk Ma'had Jember sebagai bani apa? Lockdown. Iya. Tahu enggak antum? Ya, bani lockdown. Nah, dan betul-betul mereka mengesankan kepada publik bahkan kepada salafin bahwasanya presiden kita Joko Widodo, Bapak Jokowi hafizahullahu taala betul-betul melarang ya semua pihak untuk menerapkan lockdown. Nah, ya. Apakah betul itu? Nah ini dia. Dan di sini ada perkara-perkara yang aneh. Di mana kok bisa bahwasanya hal itu aneh? Karena ternyata sebagian asatidzah seperti Ustadz Ayib, kemudian Ustadz Ahmad Khadim, ya, itu mengambil berita
dari sumber yang tidak resmi untuk memvonis Jember. Sedangkan Jember, pihak Ma'had Minhajul Athar mengambil berita dari kejadian yang sama dan pidato yang sama dari Bapak Presiden Joko Widodo hafizahullah ta'ala. Yang akhirnya terbongkar di situ adanya perbedaan dan sisipan berita hoax dari situs-situs media sosial yang ternyata itu diselipkan. Dan ketika kita kembali kepada situs kepresidenan yang resmi milik presiden, itu semua tidak ada. Anehnya, beliau Ustadz Ayyib hafizahullah wahadah bersikukuh untuk terus mengomentari dan mengkritik Jember sampai pun akhirnya ketika terjadi pertemuan tanggal 15-16 Agustus di Jember ijtima'nya asatidzah. Naam. Ya. Jadi demikian pula Ustadz Ahmad Khadim. Naam, juga sama, dan Ustadz Syafruddin juga sama. Di mana Ustadz Ahmad Khadim dan Ustadz Syafruddin mengambil datanya dari kompas.com, media apa? Sosial, berita ya. Kalau Ustadz Ayyib dari apa? Kata data. Nah, sedangkan pihak Jember mengambil berita dari ya, Presiden Jokowi yang dari situsnya presiden www.presidenri.go.id. Ini kan resmi ya, government, ini pemerintah. Ya, apa isinya? Ya, kita dengarkan dulu azan. Nah, jadi kembali kita sambung tentang masalah lockdown. Ya, kan kita ini yang sering terdengung-dengung di telinga kita bahwa pemerintah itu melarang lockdown. Pak Presiden. Nah, melarang lockdown. Memang betul ada pidato dari Pak Jokowi. Ya, hafizahullah ta'ala, presiden kita yang melarang lockdown. Tetapi masing-masing ada kriteria dan juga ada ketentuannya. Makanya ini kadang orang kalau malas membahas, membaca, meneliti, gampang itu dibawa fitnah. Nah, jangan jadi pemalas. Apalagi masalah besar seperti ini. Ya. Nah, di sini ada pidato dari Setkap. Ya, apa Setkap itu? Bagus. Satgas apa? Oh, Sekretaris Kabupaten .go.id tentang strategi penanganan COVID-19 3 Oktober 2020 di Istana Merdeka. Bapak Presiden menyampaikan, oleh sebab itu saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota atau melockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas. Ya. Apa yang beliau sampaikan? Melockdown provinsi, melockdown kota, melockdown kabupaten. Adakah pihak Jember melockdown kabupaten Jember? Ya. Ini adalah sesuatu yang bersifat apa? Mujmal. Yang bersifat global. Ya, yang meluas berkaitan dengan provinsi atau kabupaten yang di situ terdapat jutaan orang. Ya. Makanya ini adalah dinamakan lockdown skala besar. Memang tidak boleh dan tidak pernah sekalipun pihak Jember seperti itu. Dan apa wewenangnya Jember?
Tentunya tidak waras kalau ada pondok pesantren langsung ya dia menyuruh penduduk kabupaten untuk apa? Lockdown. Nah, abadan. Nah, di sana ada lockdown skala kecil. Makanya jangan mudah tertipu oleh channel-channel fitnah. Nah, itu terus wah Presiden Jokowi membela kehormatan presiden yang sudah direndahkan ULB dan lain sebagainya, sampai pusing saya mau menceritakan. Saking banyaknya komentar dusta dan naudzubillah. Nah, ya, maka ada yang namanya lockdown skala kecil. Nah, di mana lockdown skala kecil ada beberapa istilah. Yang pertama adalah pembatasan sosial skala mikro atau disebut mini lockdown. Ya. Dan ini disampaikan sendiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo hafizahullah taala pada pidato yang sama tanggal 3 Oktober 2020. Nah, ini hati-hati ahlul fitan, para pengusung fitnah itu suka yabturul kalam, mencomot-comot ucapan, rekaman, pidato, karangan, artikel dicomot seperti yang barusan terjadi. Masalah Al-Ustadz, akhuna Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Ja'far. Masalah kecil. Yang dikatakan ikut merayakan Maulid. Subhanallah. Dan itu terus sampai sekarang sudah ada klarifikasi. Tetap saja dipaksakan, pemaksaan opini. Dan itu like-nya banyak. Jempolnya ya. Ya memang sama modelnya. Naudzubillah. Antum cek sendiri. Nah, apa kata beliau hafizahullah? Pak Presiden mengatakan, untuk itu saya menekankan pentingnya pembatasan sosial skala mikro atau mini lockdown. Nah, mini lockdown. Nah, ini di pidato yang sama. Ya. Nah, kemudian di pidato yang lain Pak Presiden Joko Widodo menjelaskan lebih rinci tentang hakikat mini lockdown. Nah, atau yang dinamakan pembatasan sosial skala mikro. Nah, beliau mengatakan, ya, artinya pembatasan skala mikro baik itu tingkat desa. Nah, kemudian kampung, RW, RT, kantor, maupun pondok pesantren. Disebut secara secara gamblang oleh beliau. Desa, kampung, RW, RT, kantor, maupun pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif. Siapa yang nentang Pak Presiden, Pak? Hah? Nah, sudah ada yang jawab, katanya setiba. Sekretaris kabinet. Oh ya, karena itu sifatnya pusat ya. Ya Pak Agus sudah mengklarifikasi. Jazakallah khair. Nah, sekretaris kabinet yang tadi. Di pidato 3 Oktober. Ya. Nah, ini Pak Jokowi bilang sendiri. Maupun pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita generalisir satu kota. Maksudnya apa? Semua kota, satu kota harus lockdown semua. Enggak. Masing-masing sesuai. Nah, apalagi lingkungan yang bersifat homogen, yang masih bersih dari kasus COVID seperti di Ma'had. Nah, di Ma'had 1 atau di Ma'had 2 dan Gang Manggis, karena memang di situ lingkungannya walhamdulillah terjaga. Semuanya ada pembatasnya, ada temboknya, jalan masuk cuma satu, ada pos satpamnya, penjaganya. Itulah yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Mari kita memahami ucapan Presiden dengan baik, jangan dengan hawa nafsu tadi. Al-qistu fil madza fil maqalati wal qailina biha. Adil dalam menilai ucapan-ucapan dan juga dalam menilai orang yang
mengucapkan. Jangan ada kecenderungan atau permusuhan atau sakit hati. Naam. Menilai secara objektif. Nah, beliau mengatakan begitu. Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi satu provinsi. Ini akan merugikan banyak orang. Jadi yang didukung oleh beliau yang dikatakan lebih efektif adalah mini lockdown yang dilakukan di desa atau kampung atau RW atau RT atau kantor atau pondok pesantren. Nah, bisa dipahami ini? Berarti Jember benar atau nantang atau nentang? Hah? Benar. Nah, nah. Dan gampang, saya sudah kasih solusi ke asatidzah, sudah Anda sampaikan beberapa kali. Kalau memang antum merasa tetap tidak puas, tetap masih ada kritikan, tinggal datang ke Jember, laporkan sama polisi kah, mau ke Dinkes kah, saya laporkan biar pemerintah yang menilai. Nah, ya. Kemudian juga PSBB dan seterusnya. Ini nanti biar disampaikan Ustaz Naam Musa insyaallah secara lebih lengkap dan lebih detail, termasuk yang penting juga adalah tentang apresiasi dari pemerintah, baik itu pemerintah Kabupaten Jember ataupun bahkan pemerintah provinsi. Iya begitu, Pak Samsul. Semuanya ada ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapakah yang menentang pemerintah? Pemerintah mendukung, pemerintah mengapresiasi baik tingkat Kabupaten Jember maupun tingkat Provinsi Jawa Timur. Mengapresiasi pihak Ma'had Minhajul Athar, bahkan dikatakan sebagai salah satu pesantren apa? Tangguh. Itu dari pemerintah secara resmi. Nah, justru pihak asatidzah memvonis pihak Jember Hulu dan juga pihak Jember menentang ataupun menyelisihi pemerintah. Pertanyaan saya, siapakah yang sebenarnya menyelisihi atau menentang pemerintah? Pemerintah mengapresiasi, pemerintah mendukung, ya. Sedangkan yang sana tetap saja memvonis Hulu. Dan bahkan tetap kekeh untuk menyampaikan dan menulis data-data itu ke ulama. Yang akhirnya apa? Kalau bahasa Jawa ada istilah, berat ini. Nah, kecentok. Nah, tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Nah, akhirnya ya begitu memang. Ini kan kalamnya Syekh Bukhari sudah jelas. Ya atau tidak? Nah, semua data-data itu. Nah, kata beliau hafizahullah annal amra la yatahammal kulla hadha asy-syiqaqa wa hadha al-firaq alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi ishkalin bainal ikhwati wa tullabil ilm. Bahwasanya sebenarnya urusannya, hakikatnya, permasalahannya, problem kalian itu tidaklah seharusnya dan semestinya menyeret kepada perpecahan, perselisihan yang terjadi di antara kalian dan menyebabkan adanya problematika yang besar di tengah-tengah ikhwah dan para tulabul ilm. Masalahnya ringan. Kenapa sampai harus ada anak-anak dicabut dari Jember, harus ada pemecatan, harus ada penyikapan, harus ada pengusiran, harus ada tahdzir? Ada tahdzir atau tidak? Ada. Tidak usah pura-pura. Nah, ya. Maka sebenarnya, ini semakin menguatkan komentar Syekh Abdullah Al-Bukhari pula. Ya, dalam apa? Audio tersebut. Ketika sudah dijelaskan, ya, dan usaha untuk berdiskusi secara ilmiah dan tenang. Ini sekarang baru urusan apa? Lockdown, mengambil berita. Itu saja subhanallah beberapa asatidzah ceroboh. Sebentar, anak ceroboh ini apa namanya? Mencela atau enggak? Hah? Sudah.
Ana rujuk. Asatidzah salah. Nah, ataupun lebih tepatnya tergesa-gesa, kurang teliti di dalam mengambil sumber berita. Ya, karena apa? Yang akhirnya di dalam sumber berita yang mereka jadikan patokan dan acuan, ya, yaitu dari kata data ataupun dari Kompas. Di sini ada tambahan sisipan hoax. Ini hoaxnya begini, jika memang ditemukan ada kasus positif di suatu lingkungan itulah yang dibatasi aktivitasnya. Jokowi menyebut ini sebagai mini lockdown. Saya kira itu lebih efektif. Ya. Jadi, mini lockdown ini maksudnya menurut berita yang disebarkan oleh Kompas maupun kata data, itu hanya boleh dan dikatakan lebih efektif ketika memang sudah ditemukan adanya kasus positif di lingkungan tersebut. Nah, ini Jember belum ada kasus, tapi kenapa harus di mini lockdown? Nah, akhirnya terjadilah diskusi, tetapi tetap saja kekeh. Loh, sekarang dari mana Pak datanya antum? Loh, ini dari sini begini. Oh, ini ternyata dari situs resminya Pak Presiden. Nah, seperti itu dikatakan Ustadz Lukman tidak mau menerima nasihat. Mubarir. Apa mubarir? Tukang bela diri. Bagus bela diri. Kalau enggak ya dikemplang sama penjahat, sama preman. Nah, ya harus kita sportif, yang adil. Orang nasihat Anda dibangun di atas hoax, kemudian dengan enaknya Anda mengatakan ketika Anda menasihati dan membangun nasihat tersebut di atas hoax itu, ketika saudara Anda ingin menyampaikan dan mengklarifikasi langsung divonis apa? Tidak menerima nasihat. Inilah orang yang la bidha'ata indah, yang tidak punya apa? Perbekalan. Tidak punya ilmu, tidak punya hujah, biasanya begitu. Baru ditanya, Ustaz Afan ini bagaimana? Oh, antum mujadil. Tukang jidal. Antum tukang debat. Oh, ini Ustaz Afan, ini yang terjadi seperti ini. Yang Anda lakukan, oh antum berarti tidak menerima nasihat. Subhanallah. Nah, toh kalaupun seandainya terjadi, ya, akhd warad, tanya jawab, bantah-bantah dalam diskusi sampai mengangkat suara, isbir ya akhi, sabar. Itu biasa terjadi dalam perdebatan walaupun itu tidak benar. Adab berdebat tidak seperti itu, berdiskusi tidak seperti itu. Kalaupun terjadi, terus pantaskah dan benarkah hanya dengan alasan saudaramu mengangkat suara ketika berdiskusi, terus langsung kamu memvonis dan kamu menyikapi dia dan kamu tinggalkan dia? Abadan. Kalaupun dia mengangkat suara, tetapi ternyata yang dia sampaikan itu kebenaran, maka tetap wajib qabuluhu, wajib untuk diterima, walaupun dia menyampaikan kebenaran tersebut dengan qillatul adab, misalnya dengan adab yang buruk. Orang dari syaitan saja harus diterima. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah ketika mengajarinya untuk membaca ayatul kursi? Sodaqaka wa huwa kadzub. Setan itu benar, kamu harus terima, dan akhirnya itu yang menjadi dasar sunnahnya membaca ayatul kursi. Apalagi dari saudaramu. Kalau memang dia menyampaikan dengan marah-marah, mengangkat suara, ya antum nasihati dia. Santai-santai. Tidak usah marah-marah. Dikasih permen. Dikasih ngopi dulu. Kita makan, mungkin lapar. Bisa jadi. Ya, asam lambungnya naik, akhirnya
Nah, mengangkat suara. Santai. Nah, itu kalaupun memang terjadi. Karena itu yang digambarkan ke saya. Saya jujur saja. Nah, kalau dinasihati, nah sulit dan beliau selalu mengangkat suara, marah-marah. Padahal di Jember, silahkan antum nanti dengar sendiri dari Ustaz Lukman atau asatidzah yang lain yang menghadiri rapat itu. Nah, ya, Ustaz Lukman sama sekali hampir-hampir tidak ada apa? Marah-marah maupun teriak-teriak. Yang akhirnya muncul juga vonis yang lain. Dan ini disampaikan oleh beberapa ikhwah yang sudah safari dakwah ke Malang, ke Temanggung, dan ke beberapa tempat. Nah, istilahnya apa vonisnya? Ustadz Lukman acting. Nah, ya. Karena apa? Tidak marah-marah. Marah-marah salah. Tidak marah acting. Lah terus gimana ini? Tidak ada benernya sudah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan cuma karena kebencian orang kalian tidak adil. Nah, ya. Ini masih ada lanjutannya, tapi kayaknya sudah harus sholat dulu. Bagaimana? Habis Isya mau lanjut? Apa lanjut? Nah, ba'da Isya insyaallah sifatnya mustahab, sunnah. Yang mau lanjut tafadhol, yang mau pulang tafadhol, walaupun 2-3 orang saya tak terus lanjut. Ya. Bagaimana? Setuju atau setuju? Setuju ya. Nah, tapi kita break dulu nanti setelah sholat. Mungkin barangkali ada sesuatu yang bisa dihirup. Nah, ya. Ada sesuatu yang bisa dihirup dan dinikmati. Dengan apapun itu, break dulu nanti lanjut ya. Nah, baru jam 7. Nah, di sebagian tempat sampai jam 11. Nah, tenang itu. Nah, jazakumullah khair. Wa jazakum. Nah, asam lambungnya biar hilang dulu. Dikasih penggembira nanti setelah salat Isya insyaallah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.